Hari ini kita akan lanjutkan praktikum kimia organik dengan menggunakan alat organik microscale kit. Jadi kuantitasnya sangat kecil karena memang juga alat yang kita gunakan sangat kecil. Dan kita akan masuk sekarang ke tahap apa? Yaitu uji anon. Ya. Kita punya dua anon sampel. Jadi ini saya kasih label sampel A. Ya. Jadi ada nanti kelompok yang menggunakan sampel A dan yang kedua ada sampel B. Ya. Ini ada berapa kelompok? 5. Ada 5 ya. Mungkin 3 sampel A, kemudian apa? Yang sisanya 2 sampel B ya. Dan kita akan uji sekarang senyawanya ini apa. Karena ini anon, Anda harus menentukan senyawanya nanti ya. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, yaitu uji gugus fungsional ya. Dan ditambah nanti kita juga akan melakukan analisis unsur di alatnya ini. Ya, labu oksigen namanya. Lihat di buku petunjuk praktikum. Nanti apa? Karena adik-adik belum pernah menggunakan ini, jadi kita nanti akan masukkan sampel, sampel ditaruh di sini. Kemudian labunya diisi oksigen, kemudian apa? Ini dibakar senyawanya, ditutup begitu. Karena ada oksigen maka akan terjadi reaksi yang sempurna. Ya, karena menghasilkan reaksi sempurna, maka apa? Hasil reaksi itu nanti akan diserap oleh larutan basah. Larutan basah itulah akan analisis selanjutnya ya. Jadi itu yang akan kita lakukan hari ini, dan khusus untuk labu oksigen memang ini baru nih ya. Karena untuk penentuan unsur-unsur di dalam senyawa organik ya. Jadi demikian ya, perencanaan kita kerja hari ini, dan adik-adik harus disiapkan semua. Oke, terima kasih ya. Jadi alat yang digunakan itu apa? Microorganic kit ya. Silakan adik-adik baca dulu prosedurnya dan dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akan langsung kerja ya. Jadi adik-adik baca prosedurnya dengan baik ya. Sampel yang dipakai itu sebanyak 50 mg untuk analisis unsur ya. Dimasukkan ke dalam kawat tembaga, silakan. Jadi itu adalah sampel anon atau yang belum kita ketahui senyawanya. Oke, sudah? Bagus. Selanjutnya ambil larutan NaOH sebagai larutan penyerap sebanyak 10 ml, silahkan. Nah, jadi ini larutan penyerap yaitu NaOH 1 molar sebanyak 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam labu oksigen. Ya, masukkan ke dalam labu oksigen. Oke, jadi larutan labu oksigen sudah mengandung larutan penyerap yaitu NaOH. Berikutnya isi labu oksigen dengan oksigen, silakan. Ya, buka dulu oksigennya. Ya, masukkan ujungnya ke dalam labu. Terus jadi di flash dengan oksigen biar penuh oksigen ya. Ya, kira-kira 1 menit nanti itu sudah penuh oksigen. Ya, saya kira cukup sudah
Ya, cukup. Selanjutnya senyawa anon yang dibungkus dengan kertas saring dibakar, silakan. Nah, kalau sudah nyala, masukkan cepat ya, masukkan cepat ya, betul, bagus, bagus. Ya, sampai habis senyawa terbakar. Ya. Nah, itu senyawa akan habis terbakar. Ya. Jadi apa? Gas yang dihasilkan itu akan diserap oleh larutan penyerap yaitu NaOH ya. Nah, hasil setelah dibakar ini dibiarkan selama 10 menit agar semua gas yang terbentuk diserap oleh larutan ya. Dan nanti baru kita analisis unsurnya. Lihat larutan yang diperoleh, coba tunjukkan ya. Ya, goyang, aduk ya. Nah, di situ tampak sekarang larutan agak berwarna ya. Ya, dari yang tadi semula itu apa jernih, kemudian ini sekarang agak berwarna. Itu artinya apa? Ada beberapa hasil dari pembakaran itu larut dalam larutan penyerap ya. Selanjutnya itu nanti apa? Kita analisis unsurnya. Jadi larutan penyerap kemudian diambil, masukkan ke dalam elemer kecil ya. Jadi itulah larutan serapan pada sampel non B yang ditambahkan hidrogen peroksida, kemudian ditambahkan asam nitrat encer dan juga tambahkan BaCl2. Ada napan? Ada, ya. Iya. Ini putih ya. Iya. Nah ini kita bisa duga ini ada sulfatnya karena ini menghasilkan BaSO4 ya. Oke, sampel anon B jadi apa? S-nya positif ya. Iya. S positif. Sementara untuk uji Halidanya negatif. Halidanya negatif. Oke. Larutan penyerap ditaruh di cawan porselennya, kemudian ditambahkan dengan 20. silakan tambahkan resorsinol, baik yang di blanko juga yang di larutan penyerap. Ya. Oke, selanjutnya ditambahkan dengan piroamonium sulfat. Bagaimana hasilnya? Setelah ditambahkan virus amonium sulfat, kemudian apa? Warna larutan penyerap berubah menjadi Warna hijau ya? hijauan, ya. Oh iya, hijau. Nah itu. Nampak jelas ada perubahan warna. Dibandingkan dengan blanko, tetap bening ya? Iya. Mengindikasikan senyawa anon Anda mengandung nitrogen. Berarti uji nitrogen ini positif ya? Iya. Oke, good. Baik. Jadi itu analisis unsur dari senyawa organik, dalam hal ini anon. Ya, senyawa anon yang kemudian ada yang kelompok mendapatkan hasil yang negatif untuk S, kemudian juga halidanya negatif dan nitrogennya negatif. Ya. Sementara kelompok lain ada yang mendapatkan S-nya positif ya,
kemudian halidanya negatif, dan nitrogennya positif. Ya, karena memang sampel yang analisis itu atau senyawa anonnya itu berbeda. Ya, penekanannya adalah tetap hasil uji itu yang akurat. Jangan mengubah hasilnya. Ya. Apapun yang Anda dapatkan, kalau negatif dikatakan negatif, kalau yang positif katakan positif. Karena itu anon Anda berbeda, ya. Oke, jadi itu untuk uji atau analisis unsur dalam senyawa organik. Dalam hal ini juga kita terapkan pada senyawa anon. Oke.